Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Bidan Dila. Sebagai seorang bidan dan juga sebagai seorang ibu, aku udah bertemu dengan berbagai macam masalah selama menyusui, baik dari cerita pribadiku ataupun cerita pasien, kemudian cerita teman-teman di sekitar, cerita teman-teman sejawat, dan banyak cerita yang aku dapetin seputar hal ini, sehingga membuat aku tertarik untuk membahas topik ini. Nah, pembahasannya mengenai fase oral pada bayi. Nah, apa itu fase oral pada bayi? Sebagian bayi sering nggak fokus nih saat direct breastfeeding atau saat DBF atau saat menyusui langsung dengan bunda. Sering dengan ngelepas puting, kemudian malah memilih untuk menghisap jempolnya. Digantiin itu putingnya, diganti sama jempolnya si bayi. Bunda pasti khawatir dong, aduh kalau kayak gini nih bayinya pasti asinya nggak cukup nih, makanya bayinya nggak puas. Kemudian nanti bayinya kalau ngisap jempol terus, BB-nya bakal turun. Nah, apakah benar seperti itu? Kita bahas tentang fase oral pada bayi, yuk simak terus ya Bunda. Fase oral adalah tahap perkembangan area oromotor, otot daerah sekitar mulut, pipi, rahang, dan pencernaan yang berpengaruh pada perkembangan lainnya, seperti pengaruhnya itu ke tahap berbicaranya bayi, tahap makannya bayi. Pada fase ini, bayi memusatkan rangsangannya pada daerah mulut dan bibir, sehingga dia berusaha memasukkan semua benda yang dia pegang ke dalam mulut, karena dia menganggap mulut sebagai tempat pemuasan kebutuhannya Bunda. Refleks alami ini sudah dimulai sejak si bayi itu di dalam kandungan kita. Nah, refleks ini juga disebut non-nutritive sucking, yaitu menghisap bukan karena butuh asupan atau memenuhi kebutuhan gizi, tetapi menghisap hanya mencari efek menenangkan dan memberi kenyamanan pada bayi. Setiap bayi pasti melalui fase ini Bunda, fase oral ini. Biasanya fase ini akan berakhir saat bayi kita berusia sekitar 18 bulan. Namun di beberapa kasus fase ini bisa berlanjut hingga anak kita ini mencapai usia balita dengan ciri-ciri masih menghisap jempol sampai usia dia mungkin sampai sekitar 5 tahun. Fase oral ini sangat penting nih karena fase ini mempengaruhi kematangan otot di daerah mulut Bunda, yang nantinya dapat membantu memaksimalkan kemampuan anak untuk makan, kemudian menerima makanan, kemudian menelan makanan, serta mengunyah makanan-makanan padat. Terus ini juga sangat berkaitan erat dengan tahap berbicaranya anak kita. Selain itu, fase oral juga mengoptimalkan kemampuan kognitif pada anak. Nah, dengan memberikan mereka kesempatan untuk menggigit titer, memasukkan tangan, kaki, dan benda-benda lainnya, bayi bisa mendapatkan informasi tentang tekstur Bunda. Dia juga bisa mengenal ukuran benda yang dimasukin ke mulutnya itu, kemudian dia bisa mengenal rasanya dan bentuk dari benda itu. Pada prakteknya, dengan menghisap sesuatu meskipun bukan makanan, pada bayi prematur juga akan lebih cepat naik berat badannya Bunda dan mengurangi frekuensi bayi menangis. Sehingga dapat kita simpulkan, fase ini ada bukan tanpa suatu tujuan ya, tapi membantu menghantarkan anak kita supaya siap untuk tahap perkembangan selanjutnya. Nah Bun, jika fase ini masih terus berlanjut lebih dari usia 5 tahun, hal ini sebaiknya Bunda perlu mengakomodir Bun, karena bukan waktunya lagi ya, udah lewat masanya. Jadi jangan sampai anak kita tetap melanjutkan fase oral ini hingga usia dia lewat dari usia yang seharusnya. Nah Bunda, sikap kita yang memarahi anak, kemudian saat kita ngelarang anak kita masukin jari ke mulut atau mainan ke mulut, itu malah bikin fase oralnya nggak maksimal Bunda. Jadi Bunda jangan sekali-kali ngelarang anak kita ketika anak kita lagi dalam fase oral ya. Karena berdasarkan penelitian, jika fase oralnya tidak maksimal, maka akan mengakibatkan keterlambatan kemampuan bicara dan makan anak kita Bunda. Jadi jangan dilarang ya Bun.
Menurut psikolog, jika anak kita gagal mendapatkan kepuasan dari fase ini, maka kelak akan mempengaruhi kepribadiannya. Nah, bahaya banget ya, masa cuma fase oral aja mempengaruhi kepribadian? Tapi ini sudah terbukti dari penelitian, Bunda. Anak akan cenderung memiliki ketergantungan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan mulut kalau fase oralnya ini nggak maksimal. Contohnya nih, ketika dewasa bisa menjadi orang yang makan terus, dia suka makan gitu ya maksudnya. Kemudian kalau dia stres tuh dia mau makan terus dia hobi menggigit jari, terus kecanduan kayak kecanduan ngerokok itu bisa. Bahkan secara psikologi anak bisa menjadi orang yang nyinyir, Bunda, jika anak gagal melalui fase oral ini. Nah, nggak mau dong hal ini terjadi pada anak kita. Gimana sih cara bedain anak kita itu lagi fase oral atau anak kita itu lagi lapar? Karena kan biasanya kalau lapar masukin tangan juga kan ke mulut. Nah, cara bedainnya itu cukup mudah, Bunda. Kalau misalnya dia masukin jari ke mulut sambil nangis, kemungkinan besar dia lapar, ya. Namun kalau dia nggak nangis, dia masukin tangan ke mulut terus dia nggak nangis, berarti itu bukan lapar tapi lagi fase oral. Untuk bunda-bunda yang lagi dalam tahap ini, semangat mengasihi ya. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat lagi bikin video selanjutnya. See you on my next video. Bye-bye.